usik opo harakatun usik wala sukunun lan orang nasail diam tidak bergerak walayata sipulan orangana kasipatan Allah Ta'ala bi alwanin kalawan piro-piro warna alwanun jamak dari lafad launun paklun jamakna alwanun teh jamak tina lafad launun disebutna jamak taksir killah kumaha cek Syekh Alfiyahna af'ilatun af'ulu summa fi'la summa ta'af'alun jumu'un killah gitu cek Syekh Alfiyahna wala bijihatin lan oranana kalawan arah-arah palayu kalu maka oranana den ucapaken maka oranana den ucapaken ya Allah fauqal jirmi ing dalem sadukure jirim menang wala an yaminin lan oranana saking belah tengen wala an yaminil jirmi lan oranana saking belah tengene jirim walaysa lan oranana iku lahu ta'ala kadoe Allah Ta'ala opo jihadun jihad palayu kalu maka oranana den ucapaken opo lapad ini satu hune ingsun jadi mahkiat kawal bikasrotil hamzah wajib hamzahna dibaca kasroh qiyat bil qawli halat mahal halin kazurtuhu wa ini zu'am ini satu hune ingsun iku tahtallahi ing dalem asore Allah Ta'ala paqaulul amati maka utawi ucapane wong kang dungu bodoh dungu ini satu hune ingsun iku tahta Rabbina ing dalem asore pangeran ingsun sadaya aw inna Rabbi atawasatuhune pangeran ingsun iku pauki ing dalem sadukure ingsun iku kalamun kalam munkirun kang inkar yukhafu kang den pikawadi alaman ing atase wong ya takidu kang nekadaken yesiman hu ing kawang apa al kufru kufur al khamisatu tawi kang kaping 5 iku al ihtiyaju butuh ila mahalin maring zat aezatin tegese zat yakumu kang bakal manggon Allah Ta'ala biha kalawan itu zat mahal au ilamu khasisin atawa maring kang ono akan ay mujidin tegese kang ono akan
ta'ala hale maha dukur sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala anzalika saking mangkono ihtiyaj wa hazalan utawi kilaiki ihtiyaj iku didul qiyamu binafsi lalawanane sifat qiyamuhu binafsi. Masih berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, wajib ingdal akli kepada Allah yakni 20 sifat itu selesai sudah dibahas. Wa minal khamsina isruna adudadi hazihil isrina, dari sebahagian akidah 50 yaitu wajib akli kepada Allah dan mustahil akli kepada Allah. Yang baru dibahas itu adalah 20 wajib, 20 sifat. Nah, dari sebahagian akidah 50 tinggal did daripada sifat wajib akli, tinggal lalawanana. Dari 20 sifat itu kan diklasifikasikan menjadi 4. Pertama sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan juga sifat maknawiyah. Dari 50 akidah itu wajib di Allah 20, mustahil di Allah 20, jumlah 40, menang jaiz 1, jumlah 41. 4 wajib dari Rasul, 4 muhal dari Rasul, jaiz 1, jumlah 9. 9 tambah 41 sama dengan 50 akidah. Nah, wajib kepada setiap insan, kullu pardin min afrodil insan yajibu ala ilmi tauhid, wajib kudu paham karena ilmu sakabeh afrod insan. Nu pertama teh supaya bisa nganyangkeun ka pangeran, karena dina tauhid dijelaskeun nazomanana awalu wajibin alal insani marifatul ilahi sifat katalar dalilna insyaallah. Sifatna katalar wajib percaya, tinggal lawanan 20 sifat wajib di Allah, 20 sifat
sameme nafsil nulima ulu sifat iyalah hukum akal hukum adat ngaran hukum natapkan hiji perkara kanu sejen tasulaya tawangaken perkara tinu sejen seperti ngawaken anyar ti pangeran an akal lemesti pangeran kanu negra kanu samar kahartian hari akal igori jiruhani guys apa pakai. Jadi tinggal lalawanan daripada 20 sifat wajib akli. Pertama yaitu dinamakan dari 20 sifat itu al-adamu. Al-adamu itu didun lil wujud, lalawanan sifat wujud. Dari sebahagian akidah 50 yaitu 20 sifat yang jadi did 20 sifat ingdal akli ada 20 juga. Pertama itu adalah Adam. Adam ini didul wujud, lalawanan tina sifat wujud. Kalau di dalam kitab Sarqawi Hudi wujud itu wujud Adam kepada wujud itu bukan did. Wujud itu nakidnya itu la wujud, disebut nakid. Kalau la wujud itu sama dengan Adam. Kalau la wujud kepada Adam itu disebut musawin linakidil wujud. Nah, jadi mustahil ketika kita mempunyai perspektif bahwa Allah itu Adam, tidak ada. Makanya wajib bahwa Allah itu tersifati oleh sifat wujud. Lalawanan daripada sifat wujud itu adalah Adam. Mustahil manakala Allah Adam. Malayatasawwaru fil akli wujuduhu, sesuatu yang tidak akan tergambar oleh akal, tidak logis manakala Allah itu Adam. Manakala Allah itu Adam, berarti akal dapat dimengerti oleh akal manakala Allah itu tidak Adam, tapi Allah itu wujud. Nah, wujud termasuk ke dalam sifat nafsiyah anu maujudat, anu halun bainal maujud wal ma'dum, sama dengan manawiyah, tingkah anu tengah-tengah antara aya jeung eueuh. Lam tartaqi ila darajatil maujud hatta tusyahada, moal daek naik kana pangkat aya sehingga kudu katingali seperti mani. Walam tan hati ila darajatil ma'dum, jeung moal daekeun turun kana pangkat eueuh sehingga sama katingali seperti salbiah. Tapi wujud itu halun bainal mawujud wal ma'dum, antara ada dan tiada. Nah, mustahil manakala Allah itu tidak wujud, mustahil Adam. Makanya did Adam itu did daripada sifat wujud lawanana. Nah, did tina 20 sifat eta dingaran sasaranana kana mustahil akli. Lamun wujud sampai kaunuhu mutakalim itu dinamakan sasarannya itu kepada sifat wajib akal.
wajibna wajib akli, ari lalawanana berarti mustahil akli. Paham? Eta tanu kahiji tentang wujudna Allah Subhanahu wa taala, bahwa Adam eta lalawanan tidak tina sifat wujud. Wasaniyatu nu kadua al hudusu didul kidam. Hadis itu adalah lalawanan daripada sifat kidam. Mustahil adanya Allah itu baru mustahil. Kan itu sudah dinafikan oleh sifat salbiyah, bahwa Allah itu kidam. Kidam itu tidak mempunyai awalan daripada keadaannya. Sifat kidam malayaliku billahi azza wajalla, sifat salbiyah. Mana-mana sifat anu nuduhkeun kana sesuatu anu teu layak ka Gusti Allah, eta disebut sifat salbiyah. Dan sifat salbiyah itu termasuk ke dalam sifat Allah, salah satunya sifat kidam. Paham tidak? Artinya Allah tidak mempunyai awalan daripada keadaannya, dan Allah itu bersifat kodim, tidak mempunyai awalan daripada keadaannya. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu kan hudus. Allah itu mustahil hudus, mustahil baru. Wasalisatu katilu alpana udidul bako. Pana itu lalawanan tina sifat bako. Bagaimana mungkin kita mempunyai perspektif bahwa Allah itu panah? Panah itu broken, rusak. Mustahil Allah rusak. Karena itu sudah dinafikan oleh sifat salbiyah yang namanya sifat bako. Maka si panah itu adalah did daripada sifat bako. Musawin linakid. Panah itu sama dengan lapana. Panah itu nakidnya lapana. Lapana sama dengan hudus. Lapana kepada hudus itu musawin linakid. Musawin linakid. Mustahil Allah ruksak, mustahil Allah mah langgeng. Beda jeung makhluk. Makhluk mah aya masa hancurna. Dunia aya masa hancurna. Allah mah moal nepikeun ka hancur. Katakan Allah mah bako. Langgeng. Gitu kan? Paham eta? Eta lalawanan tina sifat panah. Warabi'atu nuka opat al mumasalatu didul mukhalafatul hawadis. Mumasalah itu lalawanan tina sifat mukhalafatul hawadisi. Mumasalah itu sama, mustahil Allah itu sama dengan makhluknya. Karena itu sudah dinafikan oleh sifat mukhalafatul hawadisi. Mustahil. Fayastahilu alaihi ta'ala ayyumasila al-hawadis. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala disamakan dengan makhluknya bisyai'in, dalam segala apapun yang ada di makhluk. Kullu ma siwallah itu tidak boleh menyamakan kepada Allah. Manusia disamakan kepada Allah, tidak boleh. Apabila seorang manusia mempunyai kekuatan yang dimana kekuatan tersebut di atas rata-rata, maka tidak boleh menisbatkan kekuatan tersebut sama dengan kekuatan Allah. Tidak boleh menyamakan satu sama lain makhluk dinisbatkan kepada Allah. Misalkan Mang Peri mah ganteng, kos Allah. Kita mustahil. Mang Peri ganteng kos Allah. Memang orang nyaho Allah model kumaha. Eta teu meunang dinisbatkeun ka Gusti Allah, disarwakeun ka Gusti Allah, sabab geus dinapikeun ku sifat mukhalafatul hawa disi, bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Tidak sama sedikit pun. Bisyai'in
segala sesuatu yang ada pada makhluk itu tidak boleh disamakan kepada Allah. Mimma ittisafu bihi, kasifatan makhluk, kasifatan sifat kuat disarwakeun saya mah kuatnya kos Allah. Ulah. Saya mah serina kos Allah. Senyumna kos Allah. Eta teu meunang eta nyaruakeun kana sifat Allah. Kendati pun di dalam Al-Quran menyatakan ada ayat yang mempunyai makna anggota, maka itu perlu penafsiran yang mendalam, bukan hanya penafsiran secara makna, secara lapan. Menafsirkan Al-Quran itu tidak sesederhana itu. Bahkan satu organisasi yang namanya NDP itu menafsirkan Al-Quran dengan secara sederhana. Sederhana bagaimana? Untuk menafsirkan Al-Quran itu memerlukan pemahaman yang mendalam, memerlukan pemahaman berbagai disiplin ilmu. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade, ilmu mantek, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu alat, ilmu sorok. Eta urang kudu bisa. Ayeuna ngamanaan Al-Quran teu ngaji ilmu bayan. Maka sagemleng malapad. Eta ngesesat lamun gitu. Makanya kudu berbagai disiplin ilmu dina menafsirkan Al-Quran. Bari pala yamuru alaihi ta'ala zamanun. Allah mah teu ngalewatan kana zaman seperti makhluk. Urang ngalewatan kana tahun 2022, ngalewatan tahun 2020, urang ngalewatan kana zaman, kana waktu. Lamun Allah ngalewatan kana zaman, berarti Allah punya kelahiran. Sementara cek tadi Allah mah kidam, lalawanana nyata kudus. Allah mah ayana teu ngabogaan mimiti, tidak mempunyai awalan daripada keadaan Allah. Kalau misalkan Allah mempunyai awalan kudus, berarti Allah mempunyai awal mula, kronologis, historis. Allah ada itu seperti apa, gitu kan? Otomatis ada ulang tahun Allah, happy birthday ke Allah. Bawa kumaha bawa ulang tahun Allah, teu kudu nyeuneut kembang api, geus di neraka api seeutik. Wah, hancur alam dunia. Maka mustahil lamun Allah ulang tahun. Ya ulang tahun Allah memangna barudak ulang tahun. Allah tengah lewatan karena zaman. Udah kayaknya ulang tahun Allah euy, peringatan. Mustahil Allah. Walaysa lahu makanun. Dan Allah itu berbeda dengan manusia, dan Allah itu tidak bertempat. Sementara manusia itu mempunyai tempat. Sekarang Pak Jokowi ada di mana? Ada di istana. Itu kan di istana menunjukkan terhadap tempat. Allah itu maujudun bila makan, ada tanpa tempat. Yang bertempat itu manusia. Ketika kita menanyakan Allah itu ada di mana, berarti kata sebagian ulama, akidah kita itu masih lemah. Memang pertanyaannya itu wajar bagi orang yang wajar. Kata di mana itu menunjukkan terhadap tempat, sementara Allah la yasalahu makanun. Allah itu tanpa tempat. Di mana ayana Allah? Tidak sepantasnya menanyakan Allah ada di mana. Allazi ayanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum tempat dan waktu itu ada, dia sudah ada, maka tidak pantas dia ditanya dia ada di mana. Dia ada di mana? Tidak pantas. Tapi yang pantas ditanya ada di mana, yaitu saya. Saya di mana? Ada di Cihaur. Tuh kan? Temuan kalau nanyakan di mana itu juga karena tempat, sebab Allah bila makan. La yasalahu makanun, tanpa tempat. Ketika di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Allah ada di aras, innallaha 'alal arsy istawa. Itu ayat yang perlu dimaknai, ditakwil sebaik mungkin. Sesungguhnya Allah itu berada di atas aras.
Itu menunjukkan kepada tempat orang-orang Wahabi percaya, kita juga percaya. Cuma ayat tersebut perlu ditafsir, memerlukan ilmu balaghah. Kufur kan? Sebagian ulama mengatakan manakala orang ngomongkan Allah aya di aras. Innallaha alal arsy istawa. Allah bimana istilah. Yang dimaksud Allah itu istaula, membawahi aras. Artinya Allah itu maha kuasa dari segala apapun. Paham? Yo. Walaisa lahu harakatun, Allah man teusi, Allah bergerak. Kan di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Allah itu bergerak. Wala sukuna, Allah man teu cicing. Wala yatasifu bi alwanin, Allah teu narima kasipatan ku pirang-pirang warna. Oh, Allah teh warna beureum euy. Allah teh warna hijau. Ah teu meunang. Wala jihadin teu meunang urang ngomongkeun Allah aya di jihad di arah-arah. Kadang-kadang Allah teh di harup, di kulon, di wetan, di kidul, di utara, di selatan teu meunang. Allahu munazzahun anis sif. Allah itu suci dari 6 zat. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang. Dan tidak boleh mengatakan Allah ada di mana-mana. Oh, berarti Allah itu di mana tuh? Yang tahu Allah di mana adalah Allah. Sekarang kita tahu bahwa Jokowi itu ada, tapi kita tidak tahu Jokowi ada di mana. Siapa yang tahu Jokowi ada di mana? Yaitu Pak Jokowi. Betul tidak? Yang tahu sekarang Obama ada di mana? Yaitu Obama. Barangkali Obama ada di Cicemet, di Inggris atau di mana? Hanya Obama, kita tidak tahu. Lamun hayangnya Allah di mana? Tanyakeun ka Allah. Berarti artinya kurang ulah mikiran tadinya, dibatasi hukum agama mah kawin mah kita dibatasi. Artinya lain orang kudu nanyakeun ka Allah kemana. Artinya dibatasi, akal kita itu lemah. Ketika akal dipaksakan masuk ke ranah itu, maka kita akan tersesat dalam paralogisme. Itu. Pala yuqalu fauqal jirmi, Allah itu di atas jirim. Teu meunang eta mujassimah teh, Allah berjirim berjisim teu meunang mujassimah. Wala an yaminil jirmi, Allah itu di sebelah tangan najirim, belah kanan teu meunang. Allah di belah kanan. Wala yasalahu ta'ala jihatun, teu meunang urang mempunyai stigma bahwa Allah itu ada jihad. Pala ya kalau ini tahta wahi, bahwa sesungguhnya saya ini ada di bawah Allah. Orang tadi di aina tadi dihanapkeun Allah, teu meunang eta teh. Wa qaulul amah, sebagian orang-orang yang dungu terhadap ilmu tauhid mengatakan ini tahta rabbina wa inna rabbi fauqi. Saya ini sekarang ada di bawah Allah dan sesungguhnya Allah itu ada di atas saya. Maka ketika orang mengatakan bahwa Allah itu ada di atas, maka itu kalamun munkirun yukhafu alaman ya'taqiduhu al-kufru. Kalam-kalam seperti itu ketika mempunyai perspektif menyatakan bahwa Allah itu ada di atas aras, Allah ada di atas, maka itu kalam yang munkir yang menjadikan orang yang berkalam tersebut ya'taqiduhu al-kufru, iktikadnya itu menjadi kafir, khuruj anil Islam, syahadat deui eta. Nya, teu meunang urang teh. Sakloban kitu teh. Wahabi nu ngaranna kitu teh. Jadi Allah itu tidak bisa dideskripsikan seperti apa, bila kaifiatin tidak bisa dijelaskan seperti apa, ada di mana, sedang apa Allah itu sekarang ada di mana, tidak bisa. Kalau orang bertanya seperti itu berarti itu akidahnya masih lemah iman eta. Paham eta berdak? Nu kalima al-ihtiyaju ila mahalin, Allah eta butuh kana zat pikeun manggon Allah, zatin yakumu biha, Allah butuh kana zat kana kokosong pikeun manggon Allah, eta mustahil. Allah butuh kana kokosong pikeun ngeusian Allah seperti urang ya aya ruh, eta ruh butuh kana kokosong pikeun eta ruh butuh kana jasad. Allah mah teu butuh kitu. Sebab eta lalawanan tina qiyamu binafsi, bahwa Allah itu berdiri tersendiri, bukan sifat tapi zat. Aw ila mukhasisin ay mujidin ta'ala,
bahwa Allah teh butuh kanu ngayakeun Allah. Lamun Allah butuh kanu ngayakeun Allah berarti Allah teh hadis. Lamun Allah habis anyar berarti Allah butuh kanu nganyarkeun, maka akan terjadi daur dan tasalsul. Sementara daur dan tasalsul itu mustahil. Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh terhadap zat pikeun manggon Allah, teu butuh kana mukhasis nu nyieun Allah, sebab Allah mu kiamu binafsi dinafikan oleh sifat salbiyah. Paham? Tuh. Paham teu berat? Pahamnya? Tuh. Lamun Allah butuh kana zat pikeun manggon Allah, mustahil. Malaya tasawaru pelakli wujudu, sesuatu yang tidak akan dimengerti oleh manakala itu ada. Ada itu kebenaran bahwa Allah itu butuh terhadap zat, itu mustahil. Atau Allah itu butuh terhadap zat yang membikin Allah, berarti Allah teh anyar. Mukhasis Allah butuh kana mukhasis anu ngayakeun Allah. Lamun Allah butuh kana ngayakeun Allah, berarti Allah teh hadis. Umpamana Allah diciptakeun, Allah A diciptakeun ku Allah B. Tah, ieu Allah A teh butuh ka Allah B. Setiap anu anyar pasti butuh kanu nganyarkeun. Lamun Allah A butuh kana Allah B butuh kana Allah C, Allah butuh kana Allah A, maka akan terjadi daur dan tasalsul. Sementara itu mustahil. Dapat dipahami? Karena itu Allah itu mukhalafatu bil hawadisi qiyamu bi nafsihi. Allah itu qiyamu berdiri dengan sendirinya. Allah tidak butuh terhadap apapun untuk Allah Ta'ala. Sekalipun manusia disuruh untuk ibadah, itu tidak ada output kepada Allah, tidak ada gordon akur kepada Allah, tidak ada menjadikan sebab Allah itu menjadi Tuhan yang sesungguhnya dengan manusia ibadah kepada Allah, tidak. Karena sejatinya Allah itu tanpa dibantu oleh makhluk, itu Allah sudah wujud, sudah Tuhan final. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Tuhan, kepada Allah, itu tidak akan mengurangi derajat Allah sebagai Tuhan, tidak akan. Makanya terbutuh terjadi dalil ayana Allah karena ayana orang, tapi ayana orang mah jadi dalil karena ayana Allah. Dapat dipahami? Pemahaman-pemahaman seperti ini harus ditawil dengan baik, berdasarkan pemikiran yang lengkap, berdasarkan hujah burhan oleh para ulama. Kalau pemahaman-pemahaman seperti ini tidak dikuasai dengan baik, maka orang tersebut akan tersesat. Dan orang tersebut tidak sadar bahwa dia itu sudah kufur ketika menanyakan, ketika mempunyai perspektif bahwa Allah ada di atas aras, itu sudah kufur, men. Sudah kufur. Wajib syahadat. Kebanyakan Wahabi yang seperti ini, mereka tidak perlu takwil-takwil, padahal untuk menafsirkan Al-Quran itu harus memiliki ilmu, berbagai disiplin ilmu. Kan mereka tidak kaji ilmu-ilmu tersebut. Dinafsirkeun lagi ningali kana terjemah, orang teu meunang ngomongkeun Allah di sisi Allah, kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Di atas naon meureun manuk di atasna. Cak-cak. Di sisi Allah, mudah-mudahan almarhumah meninggal husnul khotimah dan di surganya ada di sisi Allah. Di sisi Allah. Berarti lamun aya sisi aya tengah gitu mah meureun. Pan sisi menunjukkan terhadap tepat, sementara laisa zamanun, Allahu laisa zamanun. Zamanun laisa lahu bimakanin. Allah mah teu ngabogaan tempat, teu ngabogaan anggota. Pokoknya segala sesuatu yang ada pada makhluk tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, karena itu sudah dinafikan oleh sifat salbiyah yang namanya mukhalafatul hawadisi, bahwa manusia berbeda dengan makhluk. Ketika pun kendati pun di dalam Al-Quran dijelaskan ada bahasa-bahasa yang dalam logika kita Allah itu tersenyum, atau Allah itu bahagia, Allah itu mencintai, Allah yuhibbul khairun, yuhibbul, Allahu mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam logika kita mencintai membutuhkan hati, betul tidak?
Ketika Allah tersenyum membutuhkan bibir. Dalam pandangan kita Allah mempunyai bibir. Makanya pernah baca, ada baju yang berkata, ada baju yang ada tulisan, Pasundan itu diciptakan oleh Tuhan ketika Tuhan sedang tersenyum. Tuhan sedang tersenyum. Dalam logika kita senyum itu memerlukan bibir. Jangan sampai menggambarkan apa yang senyumnya makhluk ada di senyumnya Allah. Tidak seperti itu. Allah itu mempunyai juj anggahota. Allah mempunyai sifat basor. Dalam pandangan kita basor itu mempunyai mata. Allah maha mendengar. Dalam logika kita mendengar itu memerlukan telinga. Allah itu ciri kuskumaha celinganya. Allah itu basor kuskumaha basor. Allah kalam. Dalam berkalam otomatis logika manusia kalam itu memerlukan bibir. Allah teh kuskumaha bibir nanya. Gagah amat nih gana. Bukan? Benar nggak? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Dalam logika itu tangan itu seperti ini. Nah, ayat-ayat seperti itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, membutuhkan takwil. Artinya jangan disamaratakan dengan makhluk. Dapat dipahami? Karena itu mustahil malaya atau sawaru filakli wujud sesuatu yang tidak akan mengerti dengan keadaannya, manakala itu ada berarti ngertinya akal tersebut itu harus tidak ada, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Dapat dipahami? Nah, gitu. Tinggal kenu kagenap asa di satu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi anfa'na wa faqina wa qurrabati lana fi dinina tawassalna bi ta'limin antarzuqana wasi'a tarzuqana mana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayya ya rabbi. Ya